Halo, semangat pagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang kakak dimanapun berada? Malam ini ketemu dengan saya lagi, ya. Tes suara dulu. Malam ini saya ditugaskan mengawal sebuah tema sederhana, yaitu alat support. Ya, bekerja dengan alat. Oke, coba silakan teman-teman komentar dulu, suara kita sudah bagus belum? Suaranya masih pelan atau sudah bagus? Selamat datang Kak Fitri, Kak Nia, Kak Nuzul, Kak Nunung. Ya, ini Ibu Demen kita dari Kediri, Ibu Ita, ya, Kak Tri Haryani, Kak Lena dari Samarinda, Kak Fitri Wati, Kak Lili, Kak Vina Asya, ya, Kak Dia Arum, ya, Kak Di Kumalasari, Kak Sasmi, Kak Vina, Kak Siti Munawaroh. Nah, ini Mas Bayu, ini dari timnya Mas Wanto, ya. Nah, Kak Isna. Oke, tunggu sekitar 25 sampai 30 kita mulai. Malam ini kita akan berbicara tentang bekerja dengan alat. Yang jelas nanti yang kita bahas akan berbeda dengan materi yang kita sampaikan dulu waktu di KFO atau di KD Fokus, karena teman-teman di sini ini sudah core, jadi akan lebih dalam lagi membahas kita teknik cara kita bekerja dengan smart. Hoi Kak Jenny Rose, apa kabar? Ya, Pak Nurkolin, kandidat kita dari Kendal ini. Kak Alizah Pailing, Paliling ya. Kak Yohana Nova, Kak Dwi Indah ya, Kak Darmianti, Kak Mawar. Oke. Ini kita akan ngobrol tidak panjang lebar, kali pendek aja, karena kita memang di bootcamp ini lain dengan di KFO. Yang jelas teman-teman begini, ketika kita menjalani bisnis, terlebih kita sudah serius, sudah memahami, ayo, satu langkah, bekerjalah dengan cerdas, ya, bekerjalah tuntas, bekerjalah ikhlas, ya. Nah, tetapi semua itu harus dimulai dengan bekerja tahap pertama, yaitu bekerja keras. Ya, why? Kenapa? Tidak ada yang instan dimanapun, tidak ada yang istilahnya untuk memulai sebuah tindakan itu butuh pengorbanan, butuh tanggung jawab, butuh konsistensi, itu pasti, butuh ilmu, juga butuh dukungan support, dan juga yang terakhir yang paling kuat adalah butuh mental. Nah, nanti akan kita bahas ketika down, ketika kita loyo, ketika kita nervous, nanti kita bahas. Nah, cara bekerja keras ini teman-teman sudah mulai. Dari apa? Anda sudah memilih bisnis. Nah, ini adalah salah satu bagian dari teman-teman untuk hijrah plafon. Betul. Dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Dan kabar baiknya di bisnis ini teman-teman, kita bekerja tidak perlu selamanya, tidak perlu terikat waktu, tidak membutuhkan modal yang miliaran, tidak perlu kita harus pinter dulu, tidak perlu kita harus istilahnya stok produk dulu. Karena apa? Semua sudah disediakan, semua sudah diadakan, semua sudah ada jalannya, tinggal kita mau atau tidak. Nah, yang pertama, setelah bekerja keras, ayo, ya, suka tidak suka di bisnis ini Anda harus bekerja keras. Kerja kerasnya jujur aja,
Kalau Anda serius membangun, seperti yang telah disampaikan dari materi-materi kemarin, ya, dari materi kelas perdana, kelas sesi 1 di 3M, ya, ada materi 3M. Teman-teman, ada satu istilahnya kata dari guru besar kita Pak Ali. Kita kuat bekerja, ya, membangun aset orang lain. Tetapi kita terkadang tidak kuat, tidak sabar membangun aset kita sendiri. Dan ini jujur banyak disadari. Kenapa? Ini terlihat dari keinginan melihat potensi bisnis NASA yang besar, langsung segera aku pengen gabung. Melihat Mbak Ita sukses, aku pengen gabung. Aku melihat Pak Heri, aku pengen gabung. Aku melihat Mbak Rini, aku pengen gabung. Aku melihat Mbak Ismawati, aku pengen gabung. Aku melihat Mas Bagus, aku pengen gabung. Aku lihat Pak Iwan, aku pengen gabung. Aku lihat Pak Fajar, aku pengen gabung. Aku lihat Mas Pendi, pengen gabung. Nah, tetapi pada prosesnya banyak teman-teman yang gembos di jalan. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa bisnis ini, teman-teman, butuh perjuangan, butuh strategi, butuh daya tahan. Karena apa? Bisnis jangka panjang, butuh aktivitas harian yang harus kita kerjakan, dan insya Allah akan kita bahas besok praktek-prakteknya. Nah, malam ini saya akan menggambarkan kenapa Anda harus bekerja dengan alat yang smart. Karena apa? Tidak selamanya Anda di bisnis ini bekerja keras, tetapi harus bekerja cerdik, menggunakan alat, menggunakan sistem, menggunakan orang ketiga, menggunakan apen-apen, menggunakan perusahaan, menggunakan produk. Nah, itu teman-teman. Kenapa? Bisnis NASA ini adalah bisnis kolaborasi, bisnis tim, bukan bisnisnya personal yang hanya Anda seorang diri. Karena bisnis ini bukan bisnisnya orang Superman, tapi super tim. Teman-teman yang cerdas bisa membangun super tim, dia akan mendapati passive income atau kebebasan di bisnis ini. Tetapi ketika teman-teman, ya, hanya mengandalkan tanda kutip Anda punya pengalaman, mungkin kuliah, mungkin keahlian, ya, online, kalian mungkin pernah marketing di sana dengan bisa. Tetapi Anda nanti pertanyaan cuma satu, bisakah Anda mempertahankan itu? Contoh, Anda hari ini all shop-nya keren. Pertanyaannya, bisa nggak Anda bisa mem-PSC-kan pelanggan Anda, konsumen Anda itu selamanya? Hari ini kita bisa menang, tetapi orang yang membangun sistem pelan tapi pasti akan menghabisi pelanggan-pelanggan kita kalau itu belum kita PSC-kan. Cara PSC-nya gimana? Besok di prospecting dengan cara kita mampirkan. Nah, di sini teman-teman, ayo, ketika teman-teman sudah mengerti dan memahami satu langkah, yaitu ayo kita bekerja cerdas. Nah, kembali ke bekerja keras ini teman-teman. Terkadang kita sabar dengan ajakan orang lain. Ya, ini di sini di pekerja keras ini teman-teman, banyak ranjo-ranjo yang itu bisa menghancurkan impian kita. Yaitu apa? Pertama, satu, menunda. Kedua, menganggap besok masih bisa kita lakukan. Yang ketiga, apa? Ayo, tidak disiplin. Yang keempat, kita menganggap hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan itu kita kesampingkan. Contohnya, ya, contohnya apa? Mari kita bahas satu persatu. Contohnya, Anda tidak disiplin, jelas itu pasti Anda akan biasa-biasa aja. Hari ini Anda bangun tidur, tidak punya progres jadwal yang jelas. Masalah jadwal besok kita bahas.
Masalah dream kita bahas besok. Masalah menemukan soul, impian Anda kita bahas besok. Bagaimana Anda hypnodream kita bahas besok. Bagaimana Anda bisa menjadikan bisnis ini menjadi satu spirit kita bahas besok. Tetapi malam ini akan kita kupas kenapa teman-teman harus bekerja dengan cara seorang core, cara seorang leader. Apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum bahas itu kita kembalikan ke diri kita dulu. Oke? Sepakat? Nah, teman-teman, bekerja keras betul, karena tidak ada yang di dunia yang instan. Manjata-manjata itu pasti. Kalau kita mau dapat gelar sarjana harus melalui dari TK, SD, SMP. Kita mau jadi ahli menjahit lulusan boga, tata laksana, kita harus ikut SMA, SMK. Kita ingin naik mobil, ya sudah punya mobil pun kita harus ujian lagi, ujian SIM. Nah ini artinya apa? Ini sebenarnya tanda-tanda kita bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya harus proses yang harus kita lakukan. Nah, di sini teman-teman, bekerja keras ini terkait yang paling banyak dialami teman-teman itu di tahap awal, 6 bulan pertama. 6 bulan pertama sampai 1 tahun pertama. Kenapa? Begitu lihat majalah Nasapreneur, begitu lihat testimoni di home sharing, di NDU, terkagum-kagum, oh Mas Bagus begini, oh Mbak Ismawati, oh Mbak Indah Prihatin, oh Mbak Nunung, ya Mbak Wahbir. Tetapi begitu gabung, apa dilakukan? Banyak mitra-mitra baru kita, termasuk diri kita, masih bingung. Bagaimana saya bisa menjalani bisnis ini dengan penuh bahagia, tetapi bukan keraguan, bukan semacam kayak tekanan. Ayo, jujur aja. Saya yakin teman-teman yang ikut dibuat kami pengen mengerti rahasia itu. Dan rahasianya, ayo kita bongkar malam ini. Kita nggak akan ngobrol panjang-panjang. Sedikit setengah jam ke depan, kita akan belajar itu. Oke? Nah, teman-teman, begitu kita memahami bahwa bisnis ini potensi besar, polanya sudah jelas, mesin ATM-nya di marketing pin sudah ada, tentang Anda memahami banget tatipnya harus SOP-nya sudah dikupas semuanya, bagaimana harus memulai langkah-langkah kecil, semua sudah diajarkan kemarin. Malam ini kita akan belajar itu. Nah, teman-teman, di fase 6 bulan pertama sampai 1 tahun, ya, kita banyak akan mengalami hal-hal yang membuat kita ragu. Pencuri-pencuri impian, pencuri-pencuri masa depan, dan pencuri kebebasan. Rasa takut, rasa malu, ya. Pertama rasa takut banyak dialami. Saya yakin di antara teman-teman masih ada juga yang takut bisnisnya ini ketahuan bisnis multi level. Paling kita cari gitu. Malu yang lain. Nah, terus lagi yang ketiga, apa? Rasa tidak pede. Rasa tidak pede itu pertama Anda pede. Kenapa ini? Karena apa? Satu hal yang perlu diketahui teman-teman, hambatan, tantangan, kelemahan itu bukan masalah. Sebenarnya kalau Anda seorang leader, Anda harus punya mengizinkan diri kita sendiri bahwa masalah itu tidak ada. Nanti ini materinya di SMB. Teman-teman yang sudah ikut bootcamp, ikut KDI, berbahagialah. Nanti insya Allah ikut SMB akan lebih enak sekali. Nah, teman-teman, di sini teman-teman, ayo, ketika teman-teman menyadari itu, yakin, ada hal-hal yang indah sekali. Indahnya apa? Penolakan, di PHP, ketemu teman dicemooh. Betul? Iya. Saya aja ya dulu itu gelarnya dahsyat sekali, tukang astronot. Wah, astronot Pak, mundur kayak astronot pulang. Nah, tetapi yang perlu di sini teman-teman, Anda harus berpikir besar karena Anda sudah core di sini. Jadikan ejekan, jadikan kelemahan, jadikan itu hinaan, itu menjadi energi positif sebagai spirit. Oke?
Nah, itu pertama. Yang kedua, pada fase ini pasti teman-teman akan jadi hambatan. Hambatannya apa? Baik internal, diri kita, karena belum menguasai product knowledge, sistem ini yang disuruh ngomong masih gemeteran, yang lain-lain. Ini masalahnya yang perlu diselesaikan. Masalah di diri kita sendiri. Videonya Pak Ardi sudah memberikan, videonya Pak Agus Anwar sudah, videonya Pak Ali sudah, video-video saya kemarin sudah membuat sedikit rongga-rongga itu, sedikit kita amplas keraguan dan hambatan itu. Hambatan kedua pasti dari pasangan, tidak mendukung kerja sing gampang-gampang wae, sing normal-normal yang ya, asal sedikit disyukuri. Ya. Terus lagi yang lebih besar hambatan itu ke lingkungan, keluarga, orang tua kita, mertua kita, saudara kita. Setelah lagi nanti tetangga-tetangga, gabung lagi tambah lagi ke teman-temannya. Ini. Tetapi itu teman-teman, ayo jadikan itu sebuah nilai yang harus Anda tebus. Kita ajari nanti besok di materi impian. Ya. Terus selanjutnya setelah hambat, tantangan. Tantangannya apa? Bahwa bisnis ini jujur aja suka tidak suka, ini bukan bisnis yang instan, yang gampang diraih. Karena butuh perjuangan. Pertama, yang jelas, butuh modal. Anda daftar 200.000, itu modal, itu uang teman-teman. Bukan nilainya 200.000, tetapi teman-teman di situ Anda seperti membeli franchise-nya ayam. Anda membeli franchise-nya waralaba seperti yang kita sebutkan, contohnya Indomaret, Alfamart, KFC, segala macam. Sama teman-teman, 200.000 itu sama sebenarnya teman-teman membeli franchise-nya itu. Hak usaha yang perlu teman-teman sadari. Terkadang kita multi level kok. Kembali ke materinya Pak Agus Anwar, kembali ke materinya Pak Ardi. Di situ teman-teman, materi malam ini ke situ. Anda melihat bisnis ini bisnis kecil atau mega project. Kalau benar bisnis ini menjadi mega project, pasti akan beda. Tetapi kalau bisnis ini hanya Anda jadikan bisnis sampingan, bisnis yang daripada kosong, daripada ini, pasti akan beda hasilnya. Nah teman-teman, ayo, tantangan ini yang Anda lakukan, satu, lakukan penuh konsisten, sabar, dan berjalan. Bukan menikmati, terus melaju. Caranya bagaimana? Caranya besok kita ajari di materi tahap ketiga di materi 3N. Nggak usah khawatir. Karena nanti kalau dibahas nanti jadi panjang. Ya karena saya cuma dibatasi waktu oleh panitia. Teman-teman, selanjutnya apa yang harus Anda lakukan dengan hambatan, tantangan, dan internal ini? Ayo, yang jelas itu yang ada di pikiran kita masukkan. Ini alamiah yang harus aku tempuh. Aku ditolak itu bahagia saja. Aku mendapat PHP itu biasa saja. Nanti kita ajari bagaimana menepis itu di kelas selanjutnya. Tapi di sini teman-teman, setelah Anda menyadari, yang jelas perspektif pertama, tahapan yang pertama ditanamkan, semua masalah itu kuncinya tidak ada. Yang ada dan itu menjadi masalah karena kita pikirkan. Pak, saya utangku banyak. Iya, betul. Aku tuh butuh makan, betul. Aku butuh naik peringkat, betul. Tetapi kalau kita sudah mengedepankan masalah, sudah mengedepankan yang namanya negatif-negatif, Anda tidak akan bekerja dengan enak.
Anda yang muncul ada ketakutan, yang muncul kegalauan. Akhirnya pelan tapi pasti, ibarat Anda tuangkan air gelas begini, ya, buang air gini, nanti habis. Yang positif itu. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda syukuri keadaan ini, karena keadaan di sini teman-teman, Anda sudah berada pada orang-orang yang tepat, pada bisnis yang tepat, pada pilihan yang tepat. Tinggal Anda melaju. Pak, saya nggak punya bensin untuk. Iya betul. Pak, saya itu dikejar-kejar ini, bayar warung, bayar. Betul. Terus apa? Iya, nanti kita bahas. Masalah itu yang penting jangan masukkan ke alam bawah sadar. Masalah itu yang harus kita carikan solusi. Itu baru cerdas. Pak, saya tuh selalu ditolak konsumen, jualan selalu dingin. Iya betul. Nah, beda toh. Bukan dendam, bukan gini. Saya flashback sebentar teman-teman. Ketika memasuki NASA, saya punya hutang hampir nilainya 1M. Apa yang saya lakukan? Ketika saya dengar, lihat materi, saya ikut di MT, acara waktu itu belum SMB tapi di MT. Saya dapat materi, masalah itu bukan dihindari, tetapi dihadapi. Caranya bagaimana? Ya Anda temui orang-orang itu, bikin komitmen, beragreement. Semakin Anda menghindari, semakin masalah itu menghimpit Anda. Begitu juga dengan ini, dengan bisnis ini. Ketika Anda menyadari bahwa bisnis ini terasa berat, betul. Yang Anda lakukan bagaimana? Salah satunya dekati leader core. Contoh gini, Anda sudah merasa bisnis berjuang mati-matian, sudah merasa melakukan segalanya, sudah online, sudah begini, kok gak ada hasil-hasilnya. Akhirnya kalau Anda tidak segera mengupgrade magnet, bekerja dengan cerdas, yakin, pelan tapi pasti akan yang namanya low motivasi. Bisa dikatakan dengan kata demotivasi. Motivasi akan ada turun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Caranya Anda harus berpikir dengan cerdas. Anda harus mengoptimalkan alat-alat support dengan cerdas. Anda harus membina grup Anda dengan cara-cara cerdas. Agar apa? Agar tuntas. Oke? Kenapa? Jangan terpaku, saya masih bisnis baru, saya takut sponsori, dia orang kaya. Jangan. Bisnis dasar, gunakan alat. Di KFO kemarin sudah dibahas. Harus bagaimana kita bekerja dengan alat. Nah, di KBO ini akan lebih dalam lagi kita bahas. Apa alat yang harus Anda kerjakan. Nah, di sini yang kita upgrade adalah di titik Anda sebagai seorang calon leader. Jadi yang kita bangun adalah leadership Anda. Gaya kepemimpinan Anda, dan Anda memang pantas memimpin dan punya tim besar nanti. Salah satunya adalah diri kita memang pantas memimpin. Satunya adalah ketika menghadapi masalah, Anda jangan menghindar. Itu pantangannya satu. Oke? Kedua, ketika ada masalah, ada hambatan. Kedua, jangan disebarluaskan. Carilah konsultasi yang tepat. Yang ketiga, ketika ada masalah dan itu Anda hadapi, Anda lakukan, senyum bahagia. Kenapa? Di balik kesulitan, teman-teman, ada rencana Tuhan yang terbaik. Karena cobaan, tantangan itu tidak akan melebihi kapasitas manusia. Tuhan menguji kita. Dan ujian itu sebenarnya kita ibarat air ditekan gini, kita tuh mau dilambungkan ke atas. Pantas nggak kita menjadi seorang stokis qualified? Pantas nggak kita menjadi seorang diamond qualified? Pantas nggak kita menjadi seorang top leader yang kualifikasi? Ini. Jadi teman-teman, kalau alat-alat support sudah jelas. Tetapi materi malam ini akan lebih banyak saya mengarahkan teman-teman menjadi seorang pribadi yang unggul. Calon-calon leader yang handal, yang punya mental dedikasi, loyalitas yang dahsyat. Oke? Siap?
Siap bosku? Yang siap silakan komentar. Sekarang teman-teman PR-nya nanti malam ya. Ayo. Silahkan tulis masalahmu apa aja. Ya, tulis di rumah. Di buku itu yang teman-teman itu tulis. Masalahku begini-begini, tulis semuanya. Nah, ya. Masalahnya apa yang paling berat sampai yang terkecil. Ya. Nanti akan kita bahas di materi sesi ketiga. Sesi ketiga di KPU ini. Yaitu apa? Menemukan. Kalau ini masih dalam kelas mencari. Ya. Maka teman-teman, sadarilah teman-teman. Anda adalah seorang petarung, Anda seorang yang sukses. Pak, saya cuma ibu rumah tangga, Pak. Pak, saya cuma pekerja pabrik. Saya seorang TKW, Pak. Saya hanya lulusan ini, Pak. Ingat, teman-teman, Anda adalah sang juara. Yakin? Yakin? Sekali lagi saya tanya, Anda adalah sang juara. Yang hadir di kelas ini adalah Anda sang juara. Ketika Anda siap, ayo. Bekerja dengan alat ini teman-teman. Ada sesuatu yang dahsyat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Alat terdahsyat teman-teman itu ada di diri kita. Impian terdahsyat itu juga ada di diri kita. Motivasi terdahsyat juga di diri kita. Percaya nggak percaya? Silahkan. Sedahsyat apapun leader Anda, secanggih alat-alat support IT, internal, ya eksternal yang dahsyat, support perusahaan, support forum yang dahsyat, tetapi Anda lemah motivasi, demotivasi di tingkat alat terdahsyat, yaitu tekad, mental, kaya Anda tidak sukses di sini. Tetapi itu bisa kita kemas, bisa kita rubah teman-teman. Yang Anda mungkin ragu-ragu, bisa kita mulai. Yang Anda mungkin masih tidak pede. PDI di sini belum tidak berarti hanya PDI Anda sudah bisnis, enggak. Tetapi lebih dalam lagi. Bahwa Anda sebenarnya dianugerahi sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, sebuah alat yang sangat dahsyat. Dan itu ada di alam bawah sadar Anda. Tinggal Anda gerakkan menjadi seorang juara atau menjadi seorang pecundang. Anda seorang sukses sebagai seorang leader, seorang stokis, qualified, diamond qualified, crown diamond qualified dengan omset jutaan poin, atau Anda menjadi mbahnya atau manajernya para crown. Itu kembali pada diri kita. Maka saya di kelas ini selalu mengatakan teman-teman, sebelum Anda gunakan alat-alat yang ada, gunakan alat yang super dahsyat, yaitu tekad, motivasi, mental kaya kita harus kita rubah. Karena kalau itu sudah kita rubah, pasti life map kaya akan nyata. Besok akan kita belajar tentang itu. Nggak percaya? Sekarang teman-teman di depan Anda, kalau ingin salah satu tik kita menjalankan konsep itu, kira-kira di dompet Anda ada slip ATM, ada slip ATM, pengambilan ATM, di situ ada saldo, ada saldonya berapa? Silahkan Anda tulis, kasih. Kalau saldonya ratusan, Anda tambah 3, 4. Kalau saldonya masih puluhan ribu, Anda tambah. Kalau puluhan ribu saldo di ATM Anda tambah 0,4. Kalau ada di ratusan ribu, Anda tambah 0,3. Kalau itu jutaan, Anda tambah 0,2. Artinya apa?
saya mengajak Anda, menarik Anda, memaksa Anda, alam bawah sadar teman-teman itu menjadi punya mental 6 digit, 7 digit. Bahwa Anda, kita memang pantas untuk menerima 7 digit. Kira-kira teman-teman, kalau 7 digit itu berapa teman-teman? Sebutkan. Silahkan komentar. Silahkan teman-teman contohnya tulis angka 10.000 menjadi 7 digit. Paling tidak penghasilan Anda puluhan juta. Tetapi apakah itu sudah selesai Pak? Tidak. Nah, ada yang 90 juta. Dan ini real teman-teman. Dulu saya waktu ikut DMT, apa yang harus yang langsung hampir 24 jam dari pagi jam 9 sampai jam 12 malam materi tunggal guru besar kita N1 saya diajari ini bagaimana mengaktifkan alat terdasar anugerah Tuhan, yaitu mental, motivasi kaya kita, spirit akhirnya muncul. Nah, dan yakin angka-angka ini pasti kalau teman-teman serius memiliki mental yang besar itu akan tercapai teman-teman. Dulu saya waktu KDI home sharing di tempat Pak Ali, saya tanya penghasilan. Waktu itu saya malam ini tentang mental kaya. Saya isi 3 juta. Saya minta lanjut tanda tangan Pak Ali. Apa yang dilakukan? Mas, ini alatmu mas. Ini alatmu masa depan. Ini alat masa depan menjemput kebahagiaanmu dan membayar hutangmu dan keluargamu dan bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak akan tanda tangan sebelum Pak Munir, Mas Munir, kasih angka 2 lagi menjadi 300 juta. Apa yang saya rasakan? Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa membayangkan. Jangankan 3 juta Pak, 30.000 aja di dompet nggak ada Pak, adanya 3.000. Pak Ali tahu. Akhirnya saya didorong, saya mau tanda tangan kalau Mas Munir mau mengaktifkan alat anugerah Tuhan. Ayo, tulis dan jadi 300 juta. Alhamdulillah, sekarang angka-angka itu, duit-duit segitu itu, bukan kesombong teman-teman, itu nyata hadir di kita saat ini. Tidak harus tahun 2 tahun lagi, tetapi angka-angka itu nyata hadir di kita. Dulu saya pegang duit 1.100.000, itu angka yang mahal. Alhamdulillah. Sedekah 100.000, itu angka yang besar. Alhamdulillah, puluhan juta sedekah. Itu sekarang bukan lagi hal yang besar. Kenapa? Dimulai dari kita sendiri. Maka ayo, alat sebelum mengaktifkan yang lain, sebelum yang lain Anda, ayo gunakan alat itu. Jika sudah, nanti malam lagi. Kalau lebih berani lagi, di dompet Anda ada uang terbesar berapa? Ayo, sebutkan. Di dompet Anda sekarang ini yang paling besar duitnya berapa? Silahkan buka, teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman, ini semacam kayak ESQ, Ari Ginanjar. Saya padukan Ipo Santoso, Ari Ginanjar, Tung Desem, ya, terus Pak Agung Setiawan, Pak Agus Anwar, ya, terus dari MV, dokter itu apa itu yang itu, terus Yusuf Mansur saya gabungkan. Nah teman-teman, sekarang teman-teman lembaran uang yang ini buat ini. Yang paling besar di dompet Anda itu 5.000, 10.000 atau 50.000. Nah, kebetulan saya yang ada di sini 50.000. Coba ambil yang 50.000.
sekarang ini kita berlatih mental kaya, dan jujur tidak bermaksud membuang uang, tidak bermaksud untuk menyia-nyiakan uang. 75 belum ada ya. Yang lembaran paling besar ya. Oke. Jika itu lembarannya ya. Lembarannya 20.000 atau 50.000, silahkan kasih angka 0 tambah 0, ambil full point atau spidol ya. L100.000 tambah 04. Kalau 20.000 tambah 05. Siap? Setelah itu Anda figura. Bismillah, dengan ridho, berkah ridhonya Anda sudah mengaktifkan, memaksa ini. Pak, eman Pak, uang 50.000, uang 100 untuk belanja beras Pak. Teman-teman, apa yang Anda katakan betul. Tetapi di sini kita berlatih mental kaya. Hari ini Anda 100.000 ini berat. 100.000 ini berat. Ya, 100.000 ini berat teman-teman. Bisa untuk lain-lain. Tapi 100.000 ini setelah Anda tambahin 0 yang tadi itu, Anda tempel di figura. Bismillah, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan Anda akan tersenyum bahagia. Ketika hari ini teman-teman tidak berani melakukan, saya yakin 2-3 tahun lagi Anda hanya segitu. Anda akan dipasung dengan alam bawah sadar Anda. Anda tidak punya mental mendobrak ini. Siap? Banyak kalau masuk kelas ini teman-teman, kita kumpul di leader Family Network ya. Pelatihan ini dahsyat. Ini uji mental, uji semuanya, termasuk sedekah. Itu nanti. Maka di sini, ayo. Salah satunya, ini adalah membangkitkan alam bawah sadar saya. Setiap bangun tidur, sebelum tidur Anda pandang itu. Contohnya, tertulis, pokoknya nanti munculnya angka ratusan juta. Hari ini teman-teman punya uang 100. Anda tambahin 0,4, jadi berapa? Nah, contoh begini. Saya gambarkan. Nah, itu Anda mental kaya. 1 M dinasa itu bukan omong kosong teman-teman. Itu mudah diraih. Setelah itu teman-teman figura. Kalau dulu saya tampil di tempat saya biasa sholat, yaitu di musola rumah. Selalu saya menangis. Di musola saya itu selalu saya mengawal, mengaktifkan alat terdahsyat dari Tuhan, yaitu yang saya tulis itu dengan buku impian yang saya taruh di sebelahnya sajadah. Setiap habis sholat saya buka. Itulah alat terdahsyat. Bagaimana kita membunuh demotivasi, akan motivasi semangat itu melaju, agar kita melihat kenyataan bahwa penolakan, PHP, cibiran itu tidak lebih seperti kita putaran siang dan malam. Itu harus kita lalui. Siap, bosku? Siap? Ini alat terdahsyat sebelum Anda gunakan alat untuk membina downline. Nah, selanjutnya teman-teman, jika itu sudah, mari kita bergerak ke eksternal. Teman-teman yang melakukan ini, nanti besok kan berani, PR-nya ada 2. Silahkan di figura, tempel. Nanti kalau mitra ada datang, ini adalah saya mengaktifkan alat terdahsyat, alam bawah sadar, sugesti, juga
dan mengaktifkan magnet bahwa saya memang pantas punya penghasilan yang ada di Bigura itu. Setelah itu ada syukuri, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah itu. Setelah itu lakukan aktivitas seperti biasanya. Saya yakin angka-angka itu teman-teman akan terjadi. Ketika teman-teman dalam proses ke depan yang angka 1M itu Anda dapat 10% saja, berapa? Ayo. Paling tidak Anda stokis 10 jutaan. Oke? Nah itu. Saya doakan. Ini adalah di materi BDS sebenarnya. Building Success. Ini sungguh luar biasa teman-teman. Nah, selanjutnya. Bagaimana kerja kalau sudah mapan? Langkah yang cara kedua, mengaktifkan alat bakar kita tetap starbem, tetap on fire, tetap istilahnya memiliki integritas yang kuat menghadapi semua. Terlebih di masa pandemi ini, apa yang dilakukan? PR-nya adalah teman-teman bergaulah dengan leader top Anda, 5 orang top leader Anda, jalur sponsorisasinya. Karena apa? Orang-orang sukses ini telah membuktikan di Bisnasa, Anda adalah agar tervibrasi. Vibrasinya bagaimana? Ada pepatah mengatakan, kalau Anda berkumpul dengan orang penjudi, Anda akan jadi penjudi. Anda berkumpul dengan orang gitar, akan Anda jadi penyanyi. Anda berkumpul dengan top-top leader, Anda 5 orang, Anda sering berkumpul dengan 5 orang top leader, yang keenam itulah Anda. Caranya bagaimana, Pak? Ini yang saya lakukan, teman-teman. Vibrasi. Saya selalu menggunakan alat syukur pagi. Pagi saya keluar dari rumah, saya senyum 10 detik. Saya doakan kanan kiri. 10 detik itu pertama, lihat warung, lihat orang lewat, saya doakan. Bang ini saya doakan. Setelah itu apa yang dilakukan? Saya, kalau Anda jauh, karena tidak di Jogja, sekarang dianugerahi oleh teknologi, buka Facebooknya, lihat profil-profil yang sudah Anda ingini top leader itu, menjadi vibrasi market Anda. Contohnya dari jalurnya Mbak Leni dulu. Buka, ya Allah saya pengen seperti Mbak Leni, masih muda, cantik, sudah stokis, penghasilan gini, naik ke Bunda Endah. Ya Allah terima kasih ya Allah, saya diperkenalkan di jalurnya Mbak Endah, leadernya santun gini, orangnya sungguh dahsyat, ilmu marketing langitnya dahsyat, terima kasih ya Allah, saya pengen vibrasi suksesnya ke saya, naik ke Mbak Leni. Waduh ya Allah, meskipun gaptek dia sekarang sukses ya Allah, saya pengen vibrasi suksesnya, omsetnya tajir. Nah, naik lagi ke Mas Bagus, ke Pak Musli. Nah gitu. Itu yang lakukan pagi hari. Saya gunakan ini untuk mempertahankan sekaligus mengaktifkan alam bawah sadar. Ingat, alam bawah sadar itu 90% suksesnya di situ. Kita berada di lingkungan mana dan lingkungan yang mana ini ada alam bawah sadar sangat dominan sukses. Yang ketiga, pergaulan. Anda jangan usah khawatir hijrah pergaulan, hijrah kebiasaan. Oke? Kebiasaan yang mulai dulu nonton TV. Dulu saya pernah mengatakan begini, Pak Ardi sama Pak Ali. Saya Pak Munir, saat ini itu nonton TV itu bisa dihitung dengan jari. Paling nonton bola aja, kayak ini. Wah, nggak mungkin Pak. Ternyata benar. Pelan saya sering bergaul, sering diskusi. Sekarang di rumah itu ada TV 3. Tapi nggak pernah nonton TV. Paling muter YouTube. Paling nonton informasi yang lain. Jarang. Paling kalau ada olahraga. Kenapa? Ada vibrasi yang masuk ke kita, energinya. Dan teman-teman saya yakin kebiasaan nonton TV akan berubah menjadi kebiasaan yang produktif. Ini alat selanjutnya. Dan alat selanjutnya adalah Anda
mulailah pagi dengan hal-hal yang positif. Oke? Nah, ini sebenarnya disambung ke teknik nanti marketing langit. Nanti besok kita bahas. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menjaga hal ini, Anda harus siap yang ke eksternal. Kalau di sini kita sudah mengartikan sudah selesai, alat apa yang untuk bagaimana kita itu upgrade soft skill kita nyata. Suka tidak suka kita harus menjadi seorang yang teachable, seorang pembelajar, seorang yang rendah hati, seorang yang santun, seorang yang siap menerima kritikan. Baik dari downline pun atau dari upline. Dikritik tidak sakit hati, ya. Dinasihati, terima kasih. Kenapa? Pada dasarnya upline Anda mungkin sedikit marah, sedikit mungkin agak kata-kata menyinggung, itu bukan kebencian, tetapi sebenarnya dia peduli pada keluarga kita, kehidupan kita agar segera bisa naik. Oke? Kebiasaan-kebiasaan positif teman-teman, alhamdulillah kita lihat sudah terlihat dari KFO. Yang 1 bulan Anda lakukan, ini sudah bagus. Nah, di sini penekannya di kelas KBO ini Anda ada lebih dalam, yaitu prakteknya lebih dioptimalkan. Oke, bosku? Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang sudah kita lakukan untuk alat support itu? Bagaimana update soft skill? Ya, jelas. Untuk prospecting ada alatnya. Untuk jualan ada alatnya. Tidak usah khawatir teman-teman untuk eksternal. Kita sudah siapkan semuanya di kelas-kelas berikutnya. Kelas Facebooknya sederhana. Yang penting teman-teman, mungkin materi besok ini teman-teman, ini mungkin teman-teman yang sudah ahli, ini basic. Kok basic banget pelajarannya, Mas bagus ya. Kok basic banget pelajarannya, YouTube-nya. Kok basic banget pelajarannya gini. Nah, yang perlu diingat di sini teman-teman, Anda harus siap belajar. Belajar yang terdahsyat itu adalah pengulangan. Belajar yang terhebat ketika kita belajar terjadi informasi yang berulang. Karena disitulah rekaman alam bawah sadar masuk. Oke? Jadi materi eksternal jualan, materi yang lain itu besok kita bahas dan sudah kita siapkan di kelas ini. Selanjutnya teman-teman, bagaimana alat untuk bisa mengoptimalkan saya membina jaringan? Nah, ini terdahsyat. Dan apa yang saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah Anda harus mengajar diri Anda sendiri. Guru besar kita mengatakan, duplikasi yang terhebat itu ada 2. Yang perlu kita duplikasikan di kelas KFU kemarin, itu ada 2. Kemampuan dan kemauan. Kemampuan apa? Kemampuan kita memimpin. Ya. Leadership kita, sikap kita, mental kita. Loyalitas kita ke upline. Loyalitas kita menganggap penting pertemuan. Ya. Ini kemauan. Terus kemampuan mengajari menjual, membina, termasuk follow up. Nah ini bisa kita ajarkan teman-teman ini. Kalau kemarin hanya sini kita ajarkan head to head. Oke? Kemampuan Anda contohnya, maka guru besar kita mengatakan, sehebat apapun kita, secanggih apapun kita, ketika kita tidak bisa menduplikasikan keahlian kita, itu berarti ada yang putus, ada yang sakit, berarti ada yang bermasalah di network kita. Makanya konsep di FKS selalu menekankan mudah, murah, sederhana agar teman-teman bisa menyelenggarakan. Bahkan nanti teman-teman, harapannya ini kelas ini, di kelas dari kelas bootcamp ini, teman-teman bisa melakukan apa yang sudah kita ajarkan di sini, termasuk live streaming ini. Kenapa? Kalau itu terjadi, berarti duplikasinya nyata, benar, tidak mandek. Coba kalau teman-teman kelas
Ini kita gunakan pakai Zoom, pakai Google Meet. Saya yakin teman-teman akan bingung, wah ngoperasikannya gimana Pak, nunuli piye, segala macam ini. Nah ini teman-teman. Karena apa? Duplikasi yang hebat itulah sesuatu yang mudah dilakukan oleh mitra-mitra kita. Itu baru dahsyat, itu kerja smart. Makanya teman-teman, alat-alat yang ada, alat support yang ada, ini harus Anda gunakan. Gunakan duplikasi. Anda tidak akan bisa menyuruh teman-teman, contohnya besok ada kelas streamingnya Pak Eko dari TS NASA. Anda share link aja. Tetapi Anda tidak pernah komentar di situ, tidak pernah istilahnya aktif di situ. Ya ketahuan. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu yang akan dicontoh. Bukan apa yang kita ucapkan. Anda kan bisa mengajak mitra-mitra Anda itu ya menjadi bagian dari player team ketika kita tidak mencontohkan, kita tidak melakukan. Kalau hanya cara ngomong berarti cuma leader omdo. Ini contohnya Anda besok ada ini, paling tidak teman-teman itu masuk dulu, komentar dulu sambil colek-colek. Nah, ini memang kebiasaan ini kayak ribet teman-teman, ribet ya, ini ribet ya. Aduh, kelasnya ini saya colek, ini Kak Ani, Kak Basnia, Kak Yonanova, Islam, ayo gabung Kak, ini masuk, ini kelasnya udah mulai, kelas Rospi-nya udah mulai, kelas ini Kak NSTM udah mulai. Memang dia berat di awal, tetapi teman-teman, ini jadi penyakit, jadi masalah pencuri impian kita. Langkah-langkah kecil ini yang kalau teman-teman konsisten bisa diduplikasikan, dan itu terjadi. Itu nggak lama teman-teman. Paling mentok Anda 3 tahun Anda lakukan konsisten. Kalau sudah berputar dan sudah diduplikasi, Anda tinggal memantau. Nah ini. Oke? Makanya kadang-kadang, Pak, downline-ku kok susah banget diajak pertemuan. Iya, ngomong Anda aja di grup leader Anda ngot-ngotan, Anda ogah-ogahan. Nah ini teman-teman, bangun diri kita sendiri dulu, aktifkan dulu, baru maju. Oke? Sekali lagi, duplikasi yang nyata itu ada 2, kemauan dan kemampuan. Yang diduplikasi lagi itu bukan apa yang kita omongkan, tetapi apa yang kita lakukan. Itu kan jauh lebih dahsyat, bukan mudah. Oke? Dari sini teman-teman, Anda sudah menguatkan. Nah, teknik-tekniknya yang sifatnya non teknis ini jauh lebih besar dibandingkan yang teknis. Kenapa downline Anda tidak loyal, downline Anda tidak empati, Anda bikin grup diem, sepi, ya wajar, karena tidak ada interaksi di sana. Nah, teknik-teknik itu selanjutnya nggak usah khawatir, besok akan dikupas di kelas bootcamp ini. Dari tekniknya bagaimana membangun emosional, membangun solidaritas, bagaimana itu gampang kita rangkul, menumbuhkan empati, tim, player, itu akan dibahas di materi 3M yang ketiga dan kedua. Jadi nggak usah khawatir. Yang terpenting malam ini teman-teman sudah bahagia, mengerti membangkitkan anugerah tertuhan, alat terbesar kita sukses, yaitu yang ada di diri kita sendiri. Hancurkan mental block kita, hancurkan hal-hal yang membuat hijab-hijab itu. Karena itu akan naik ke sini, ke pikiran akan ke depan. Sehingga apa? Kalau sudah ini turun ke sini, ke mata akhirnya terus tindakan, akhirnya menunda, malas, besok masih bisa. Akhirnya apa? Kalau itu sudah terjadi, ujung-ujungnya pakai jurus Aryo Selak Joyo Endo Kartosumoyo. Ada alasan dan alasan. Alasan anak sakit, alasan begini. Ya. Oke? Nah, selanjutnya teman, yang faktor teknis eksternal jualan besok kita bahas, faktor eksternal follow up besok kita bahas, dan alat yang
yang eksternal lagi, alat-alat support yang sifatnya fisik dan digital. Apa aja itu? Salah satunya adalah alat-alat yang sudah dijelaskan oleh Pak Nur Haryono kemarin. Yaitu apa? Alat-alat terpenting sebagai Anda seorang leader di sini bukan Anda seberapa besar bisa menciptakan omset, tetapi yang terberat adalah bagaimana Anda bisa menciptakan, ya, menghasilkan dan menimbulkan tim player core ini, ya, PR terbesar sebagai seorang pembangun jaringan. Pak, susah Pak. Dolen ku siji abot Pak. Susah. Betul. Mencetak seorang leader core itu Anda akan lebih mudah mencetak 1000 seller. Betul? Mencetak contohnya seperti Mas Bagus, seorang Mbak Ismawati, Pak Iwan Kiano, Mas Yenal Effendi, Pak Heri, Mbak Rini, Mbak Endah, Mbak Leni, terus Mbak Septi, sekarang leader Mbak Hendrik. Itu saya yakin akan lebih sulit dibandingkan kita mencetak ribuan, ratusan seller. Mengapa? Karena itu butuh faktor teknis dan non teknis. Yang tidak paham, masih lupa faktor non teknis, buka videonya Pak Ahsanto Ali, bagaimana memulai cara yang benar. Kalau faktor teknis itu hanya skill up. Anda bisa tanya ke upline bagaimana jualan di shop, di Facebook, di IG, di YouTube, offline, online, itu bisa. Ikut acara master seller bisa. Tetapi di sini Bapak, Ibu, abang-abang semuanya, yang terberat adalah kita memulai. Pertanyaan yang berat itu, iya berat. Tetapi itu tidak sulit, teman-teman. Sulit kalau Anda lakukan sendiri. Tetapi bisnis ini Anda bisa bangun dengan tim. Ada alat support yang ada jalur sponsorisasi yang siap selalu hadir dengan Anda, membackup Anda. Itu tinggal Anda itu aktifkan. Tidak jaim untuk konsultasi, tidak jaim untuk silaturahim, tidak jaim untuk mengikuti pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh leader-leader Anda. Itu. Bagaimana itu bisa? Kuncinya cuma satu, rendah hatilah. Jangan merasa bisa, meskipun bisa. Meskipun Anda ahli jualan Facebook, begitu ada yang downline Anda, ini sikap. Ketika itu bisa, teman-teman, saya yakin teman-teman akan memiliki jiwa yang besar. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Jika itu teman-teman bisa, alat selanjutnya tinggal Anda promosikan. Ya, Anda duplikasikan. Alat jualannya ini. Alat, Pak, bagaimana? Contohnya gini, Pak, downlineku kok tanya setiap hari tanya produk. Pas itu duplikasi, karena juga Anda juga gitu. Caranya Anda memulai dengan kemandirian. Anda contohnya, Pak, bagaimana downlineku nggak tanya produk terus, nggak tanya harga terus. Iya, home sharing Anda bahas, home sharing Anda ajari. Di tas Anda bawa ini, kakak-kakak ini sudah punya ini daftar harga. Ayo, daftar harga selalu dibawa ya, kalau lupa. Di HP kalau belum punya daftar harga yang PDF saya kirim ya. Nah ini. Jadi seorang leader yang solutor. Makanya teman-teman, kenapa kadang downline saya ngeluh terus? Iya, karena Anda juga banyak ngeluh. Begitu loh, oke? Nah, dari yang ada di sini teman, alat-alat yang ada, contohnya alat-alat seperti perusahaan, terus alat support, itu produk-produk, terus channel-channel itu Anda harus punya database itu. Bagaimana proses ini bisa mendobrak pemahaman dan mereka untuk belajar. Inilah dengan cara cerdas.
Bagaimana kita tidak usah pinter memahamkan mitra kita itu untuk pinter. Cukup, ayo kita caranya di kelas itu. Contohnya di grup Rospi, sudah belajar bareng. Aktif di situ. Di grupnya Herbatama, di grupnya NSTM, di grupnya Lakoko, di grupnya Ersali, grupnya Sanpro. Nah ini, begitu. Grupnya TS. Biasakan Anda selalu sering-sering di alumni bootcamp ini, teman-teman, untuk biar paham sistem. Ini loh linknya. Awalnya ini loh link yang kita pelajari, sebarkan. Nah ini, Anda bekerja cerdas dengan optimalisasi alat. Jangan dikit-dikit top leader. Mbak, downline-ku tanya Mbak Rini, downline-ku begini. Lama-lama downline senep. Serius itu. Kenapa? Di NASA ini, di era sekarang itu udah lengkap itu supportnya. Support pendidikan dahsyat, support alat dahsyat, support IT, digital asset dahsyat, video sistem Pak Ali Pak Ardi udah lengkap, video-video yang untuk testimoni produk di ini, official NASA ada, yang live streaming juga ada. Ini kan ada promosikan di grup-grup juga ada, tinggal Anda promosikan. Caranya bagaimana promosikan? Anda aktif di dalamnya. Selanjutnya yang lain Pak, kedua, yang ketiga, bagaimana ini bisa terjadi Pak? Ya itu Anda di situ. Oke? Nah, oke teman-teman, inilah bagaimana kita bekerja cerdas. Ya, jangan dikit-dikit apen. Anda core harus mulai belajar mandiri. Ya, dulu saya begitu alumni KDI alumni itu, saya siapkan semua data. Kenapa? Saya punya data ini tujuannya bukan saya itu bakul data, tetapi sewaktu-waktu mitra minta tidak ngerepoti, upload. Betul? Betul? Pak, saya pengen gambar ini IG-nya Mbak, silahkan download. Kalau nggak paham caranya begini loh. Nah, ini. Yang terpenting lagi teman-teman, alat support yang dahsyat yang harus Anda edukasi ya ke mitra-mitra, yaitu pentingnya pendidikan. Itu pentingnya pendidikan. Karena apa? Kita tidak bisa membuat kepercayaan langsung pada downline kita. Cara tercepat terdahsyat adalah dengan cara mengusung, mengarahkan, mempromosikan pertemuan 4 langkah KDI itu harus nyata. Peserta, pendamping, ya, terus apa? Pengantar, panitia, pemateri. 5 langkah. Anda promosikan. Nah, kelas-kelas ini teman-teman yang Anda lakukan, mulailah berlatih. Pakai Anda. Caranya apa? Waduh, dahsyat sekali ikut bootcamp ini. Share di grup. Langsung kalau Anda serang core, minta contohnya Mbak Ati. Pak, aku pengen ngisi kelas ini, NGPS. Langsung isi. Oh, Pak ikut Bu. Testimoni dulu. Nah, ini Anda sudah mengaktifkan. Nggak usah ngomong yang kalau Anda memang belum memahami betul. Ceritakan suasananya, cara belajarnya luar biasa. Nah gitu, edifikasi. Ini Anda sudah memutar roda sebagai seorang leader yang siapnya yang besar. Nah, alat support ini teman-teman sudah disediakan semuanya. Kemudahan-kemudahan. Mau online, sudah ada caranya. Mau konten mart sudah ada. Untuk sistem-sistem di YouTube-nya Pak Ardi ada, YouTube-nya Pak Ali ada. Testimoni tentang produk, tentang budidaya ada di PT Nasional Nusantara. Ya, gambar-gambar di IG-nya NASA, ya. Terus konten-konten ada semuanya. Cara cerdas bagaimana produk knowledge di grup-grup support. Nah, kalau kemarin teman-teman itu yang nge-share seringnya adalah
leader Anda, nanti mulai kelas bootcamp ini Anda harus punya grup sendiri-sendiri. Meskipun baru Anda punya mitra 3, 5, 10, tidak apa-apa. Nanti Anda prakteknya Anda harus punya grup. Siap? Entah itu grup WA, entah itu grup Facebook, nanti Anda harus siap belajar untuk mengajar. Nah, demikian teman-teman, materi singkat ini bukan apa-apa. Kok beda banget dengan di kelas KPU? Betul. Karena titik tekannya kita bekerja dengan alat ini, yang terberat adalah di sisi leadership Anda yang harus kita bangun. Karena apa? Karena kita punya PR besar, bagaimana Anda nanti menjadi leader itu tidak serta-merta hanya karena omset, tapi karena Anda memang layak menjadi seorang leader core yang akan mendapatkan pin emas seorang leader. Ya, karena ke depan saya kasih bocoran teman-teman. Nanti leader core itu akan punya pin tersendiri di luar pin Anda sebagai Demon dari NASA. Dan pin inilah pin kebanggaan bahwa Anda memang kualifikasi dan layak mendapatkan itu. Oke, bosku. Demikian materi malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untukmu saudaraku, sahabatku, kakak-kakak, abang-abang dan adikku semuanya yang berbahagia dimanapun berada, terima kasih sudah bersedia ikut live bareng dengan kita. Ya, malam ini jangan bosen kita memberikan materi ini, karena ini bootcamp pertama sekaligus juga untuk penguatan para leader-leader yang lain untuk selanjutnya untuk bisa diduplikasi. Sekali lagi untukmu, ayo bangun mental leaders Anda, karena itu dasar basic Anda untuk akselerasi Anda. Kalau Anda memang belum siap untuk yang lain, pasti cara yang tercepat adalah amati, tiru, modifikasi cara 5 leader Anda yang Anda pilih itu. Saya yakin teman-teman akan menemukan cara, pola terdahsyat menjalankan bisnis ini dengan cepat. Kalau Anda untuk optimalisasi alat-alat eksternal itu adalah faktor teknis. Yang terberat di sini adalah Anda menjadi seorang leader nanti adalah Anda itu adalah leadership Anda yang harus Anda bangun. Karena kalau leadership Anda bangun dengan pribadi yang unggul, saya yakin magnet rezeki itu akan hadir untuk Anda. Tidak perlu kita minta dipuji-puji, tidak perlu kita maksa-maksa mitra-mitra hormat pada kita. Yakinlah, loyalitas, dedikasi tim Anda itu nyata untuk teman-teman semuanya. Barakallah untuk Anda semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan ya Allah materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Materi ini bisa memberikan pemahaman, dan materi ini memang membuka cakra, membuka sugesti, membuka afirmasi, membuka alam bawah sadar bahwa saya memang punya hak sukses, karena memang sebenarnya hakku menjadi insan luar biasa. Terima kasih untukmu sahabat. Salam bootcamp dahsyat. Semangat pagi. Yes, 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 yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di kelas lain.